Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Saya beneran antusias banget soalnya kita bakal ngelakuin semacam masterclass untuk merombak total cara Anda melihat strategi komunikasi organisasi. Berdasarkan kurikulum akademik 2025 per 2026 kita bakal bongkar rahasia di balik kampanye yang sukses dan pastinya gimana bikin sistem komunikasi yang sehat. Kalau Anda pernah kepikiran kenapa ya pesan kampanye kita kemarin nggak nyampe ke audiens, atau kok komunikasi internal rasanya buntu banget sih? Nah, Anda ada di tempat yang tepat. Kita bakal kupas tuntas semuanya lewat lensa evaluasi dan audit. Oke, langsung aja kita mulai ya. Hari ini kita punya 5 agenda utama. Pertama, urgensi evaluasi dan audit. Kedua, tahapan dan metode pengukurannya. Ketiga, studi kasus antara krisis dan sukses. Keempat, audit di era digital. Dan terakhir, ringkasan buat bahan diskusi LMS Anda nanti. Masuk ke bagian pertama nih, urgensi evaluasi dan audit. Dua hal ini sering banget ketukar, jadi mari kita luruskan. Gini deh, cara paling gampang buat bedain dua konsep ini adalah lewat analogi periksa ke dokter. Bayangin Anda ke dokter karena lagi batuk parah. Dokter pasti langsung ngecek tenggorokan Anda untuk ngobatin gejala spesifik itu, kan? Nah, itulah evaluasi komunikasi. Anda cuma mengukur efektivitas satu pesan atau satu kampanye aja. Nyampe nggak pesannya? Dipahami nggak? Tapi gimana kalau Anda ikut medical check-up lengkap secara berkala? Dokternya bakal ngecek darah, jantung, paru-paru, pokoknya semua sistem di tubuh Anda untuk nyari tahu hambatan tersembunyi. Nah, itu dia audit komunikasi. Ini adalah penilaian infrastruktur sistemik secara menyeluruh dan independen dari organisasi Anda. Keduanya ini saling melengkapi loh. Kenapa ini krusial banget? Karena dengan ngelakuin dua-duanya, kita bisa nekan risiko miskomunikasi, hemat budget kampanye, dan pastinya ngebangun kredibilitas yang solid. Oke. Lanjut ke bagian kedua, tahapan dan metode pengukuran. Sekarang kita lihat gimana sih cara kerjanya secara konkret. Jadi, evaluasi itu nggak dilakuin di akhir doang ya. Ada 3 fase kronologis. Pertama, fase formatif. Ini dilakuin sebelum dan selama kampanye berjalan. Ibaratnya tuh kayak kita ngelakuin pretest atau focus group discussion buat deteksi potensi salah paham sebelum budget besar telanjur keluar. Terus fase kedua itu evaluasi sumatif. Kampanyenya udah kelar, baru kita ukur, nyampe target nggak nih? Di sini kita pakai survei kepuasan sama analisis angka engagement. Dan yang terakhir, yang jujur aja sering banget dilupain, itu fase ketiga, evaluasi dampak. Ini ngomongin jangka panjang. Ada nggak sih perubahan perilaku yang nyata? Atau apa pola konsumsi dan citra organisasi beneran berubah setelah beberapa bulan? 3 fase ini ngebantu banget biar kita nggak sekedar main tebak-tebakan. Nah, sekarang kita geser dikit fokusnya dari evaluasi ke audit. Audit komunikasi yang valid itu nggak bisa asal tebak. Dari materi akademik kita ada 4 prinsip dasar biar auditnya bersandar pada data empiris, bukan sekedar asumsi katanya. Pertama, komprehensif. Artinya semua komunikasi internal dan eksternal disisir habis, nggak ada yang kelewat. Kedua, objektif. Harus pakai data nyata, bukan cuma opini bos atau manajemen. Ketiga, berkelanjutan. Audit ini dilakuin berkala ngikutin perubahan strategi. Dan keempat, berorientasi solusi. Audit yang bagus tuh bukan sekedar nyari-nyari kambing hitam, tapi harus ngasih rekomendasi perbaikan yang konkret. Terus, pilar pelaksanaannya ada apa aja? Kita punya 4 pilar utama. 1. Audit saluran. Apakah instruksi dari atasan ke bawahan nyambung? Media sosialnya udah optimal belum? 2. Audit efektivitas pesan. Pesan yang dikirim selaras nggak sama misi organisasi? 3. Audit feedback. Nah, ini menarik. Coba deh Anda pikirin kritis soal organisasi Anda sendiri. Seberapa besar sih audiens dilibatin dan gimana cara organisasi Anda nanggepin kritik? Terakhir, audit transparansi. Seberapa terbuka Anda ngasih informasi ke publik? Ada nggak bibit-bibit krisis kepercayaan di sana? 4 pilar inilah instrumen utama kita buat ngebedah sistem. Cukup teorinya, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Studi kasus antara krisis versus sukses di dunia nyata. Kita bakal bandingin 2 merek raksasa global yang pendekatannya bertolak belakang banget. Ini jadi bukti nyata gimana infrastruktur komunikasi bisa bikin perusahaan hancur atau malah meroket pesat. Kasus ini ngilustrasiin dengan brilian apa yang baru aja kita bahas. Di satu sisi, coba ingat kasus Nike di tahun 90-an. Mereka kena krisis public relations gila-gilaan karena kurang transparan soal rantai pasokan mereka. Waktu itu, mereka nggak punya sistem komunikasi yang terstruktur buat ngerespons publik. Solusinya, mereka harus diaudit total dan akhirnya bikin kampanye pro-transparansi serta ngerilis laporan pabrik ke publik. Sebaliknya, coba lihat Dove lewat kampanye Real Beauty. Mereka manfaatin engagement digital buat ngedobrak standar kecantikan konvensional. Hasilnya, sukses besar. Evaluasi sumatif mereka ngebuktiin ada peningkatan signifikan di kepercayaan diri audiensnya, plus viralitas positif di mana-mana.
Ini buktiin return on investment alias ROI yang benar-benar nyata dari evaluasi dan audit yang tepat. Krisis aja bisa disulap jadi peluang loh. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dengan adaptasi di zaman now? Bagian keempat, audit di era digital. Senjata baru kita apa aja nih buat navigasi di era ini? Dari materi kita, ada 3 tren digital utama yang bikin proses evaluasi ngebut dan membuang jauh-jauh unsur tebak-tebakan. Pertama, big data dan social listening. Pakai tools kayak Brandwatch, kita bisa mantau sentimen audiens secara real time. Kalau ada omongan negatif, detik itu juga kita tahu. Kedua, artificial intelligence atau AI. Chatbot sekarang bisa kumpulin umpan balik instan, bahkan AI bisa prediksi tren komunikasi sebelum isu itu meledak. Ketiga, blockchain. Ini buat mastiin integritas dan transparansi data yang terdesentralisasi. Jadi data audit di organisasi besar itu beneran valid dan nggak bisa diutak-atik. Keren banget kan? Teknologi bikin proses yang dulunya butuh berbulan-bulan, sekarang kelar seketika. Nggak kerasa kita udah sampai di bagian terakhir, ringkasan dan persiapan diskusi LMS. Biar makin nempel, mari kita rangkum intisarinya secara terstruktur. Tesis utamanya gini. Evaluasi itu alat buat ngukur efektivitas pesan Anda. Sementara audit itu buat nilai infrastruktur sistemik secara keseluruhan. Semua keputusan yang sehat harus lahir dari data empiris, bukan asumsi buta. Dan ingat, era digital ngebantu kita mempercepat semua proses ini. Seperti yang ditekankan di modul, evaluasi dan audit itu bukan sekedar beban administratif. Ini adalah investasi kunci buat ngambil keputusan. Ini perisai sekaligus pedang buat organisasi Anda. Sebagai penutup, saya punya satu misi khusus buat Anda. Kita akan bawa pemahaman dari sesi ini ke tahap berikutnya lewat satu pertanyaan krusial untuk forum LMS Anda. Mengapa audit komunikasi menjadi semakin penting di era digital? Pas Anda nyusun jawaban nanti, coba direnungkan betapa gilanya kecepatan arus informasi sekarang, besarnya dampak media sosial, dan betapa gampangnya reputasi organisasi hancur cuma karena satu miskomunikasi kecil. Gimana menurut Anda? Silakan langsung login ke forum diskusi LMS Anda sekarang, refleksikan pertanyaan ini, dan bagikan perspektif brilian Anda di sana. Saya nggak sabar baca analisis Anda semua. Terima kasih udah membedah materi ini bareng saya, dan sampai jumpa di sesi selanjutnya.